Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang namanya cinta, setiap cinta itu membuat orang tenggelam dalam mabuknya. Di dalam salah satu syair Syekh Muhammad, beliau mengatakan, fasyaribul hamr yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum atau yang memabukkan, dia akan terus mabuk. Setelah dia mabuk, dia akan sadar dan dia akan lupa dengan apa yang dia kerjakan saat mabuknya. Kecuali fasyaribul hubbi tulil umri sakrana. Orang yang mabuk cinta sampai akhir umur dia akan mabuk dan gak akan pernah sadar. Bener apa enggak? Emang pernah ngerasain cinta lo? Sok tahu nenek-nenek. Ini besok-besok kalau acara kayak gini tolong dong taruhnya yang enakan, ngapa di depan sini. Tapi nggak apa-apa, ini bidadari surga. Ini yang masuknya duluan. Salah, emang saya ngomong salah. Ibu mau nggak masuk duluan? Nggak mau. Ih, gue mah mau. Yang namanya cinta itu nggak pernah kenal jarak. Cinta itu nggak kenal usia. Cinta itu nggak pandang umur. Cinta itu nggak pandang fisik. Contoh, boleh dikasih contoh? Bang, sonnya nggak kedengeran, gue nya budek. Duduk aja, jangan ditutupin sonnya. Yang namanya cinta, saya kasih contoh, boleh apa enggak? Ada orang gembrot. Tak dulu kan udah bilang, boleh nggak saya kasih contoh? Boleh. Ada orang gembrot, kata cinta apa? Kalau langsing fitnah. Fitnah kata langsing. Orang yang namanya gembrot itu duduk susah, bangun susah. Maaf, beribu-ribu maaf. Kata cinta bukan gembrot. Kata cinta apa? Semok, montok, bohai, bahenol, gemoy. Kata jin nggak akan pernah melihat sesuatu yang dipandang orang lain kurang sempurna. Buat orang yang mencintai, pasti dia akan menjadi sempurna. Betul? Contoh lagi boleh nggak? Ada orang pesek, maaf nih, maaf, ntar gue salah lagi nih ngomong pesek. Ada orang pesek, kata cinta apa? Yang mancung fitnah namanya. Ada orang pesek yang namanya cinta tidak akan keluar dari lisan orang yang mencintai dengan bahasa yang bisa menyakitkan hati orang yang dicintai. Betul nggak? Bahasanya lembut, bahasanya bagus, menjaga perasaan seseorang agar tidak benci dan tidak menjadi benci kepada orang yang mencinta. Pesek, kata orang yang mencintai apa? Mancung yang tertunda. Bahasanya dikemas menjadi indah, menjadi bagus. Kenapa? Agar tidak menyinggung orang yang kita cinta. Yang namanya cinta, setiap cinta itu harus ada pengorbanan. Betul? Pak, Bapak, lu tidur Pak. Ini tanda-tanda akhir zaman Pak. 2 tahun, setahun lalu setiap maulid pasti laki-laki yang di depan Pak. Tahun demi tahun berubah perempuan yang ke depan, Bapak termonopoli Pak. Bapak, ini fungsi Allah menyatakan di dalam surat An-Nisa, matna, sulata, waruba. Ini fungsinya. Laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Ini nih gara-gara yang begini nih. Tanda perempuan lebih banyak daripada laki. Pak, maaf. Tahu kan ayat Allah di dalam surat Yasin, hum wa azwajuhum fi dhilalil alal araiki. Apa kata Allah? Wahai para suami, bawalah istri-istri kalian. Istri-istri. Pak, Bapak, istri-istri. Jadi kalau Bapak punya istri 1, jangan harap masuk surga katanya.
Lah ngapa lah? Tak dulu, ini mesti dilempeng ini. Saya mau tanya, Bu, maaf, emang Bapak nggak boleh kawin lagi? Yakin nggak boleh? Nggak nyesel, Bu? Setelah dengar ilmu ini, pasti Bapak disuruh kawin. Mau dengar nggak ilmunya? Nggak mau juga? Lu kelewatan lu. Bapak maafin, Bapak ngelihat saya duduk di kursi, Pak. Bapak ngelihat saya duduk di kursi nggak? Kaki kursi ada berapa, Pak? Kokoh nggak? Goyang nggak? Bisa nopang nggak? Kaki kursi 4 aja bikin jejak, gimana bini, Pak? Nggak setuju? Nggak boleh? Berarti lo ngelawan Allah dong. Ayo mau ngomong apa? Maaf, saya mau ngasih tahu, sholat 5 waktu ada ayatnya dalam Al-Quran. Ada nggak ayatnya? Puasa bulan Ramadan ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Musyawarah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Semuanya ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Apa yang dibicarakan Allah harus atau wajib kita jalankan, betul apa enggak? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya? Lo bilang nggak ada, gue gampar lo. Lo ada perempuan bilang nggak ada ayatnya, kafir. Kenapa? Mendustakan ayat Allah. Maaf Bu, saya tahu ibu nih nggak ngasih bapak kawin lagi, saya sadar. Udah ngurusin keluarga capek, betul? Ngedidik anak, ngurusin suami. Makanya Allah kasih ringan PA, ada tuh ayatnya, nikah 2, 3, 4 biar ibu nggak capek-capek. Tenang Pak, tenang lah, gue kan laki. Masa gue redo, udah lu duduk tersingkir. Masa gue nggak belain? Model begini dicintain juga percuma nih Pak. Emang bener ada take and give-nya nggak Pak? Maaf tadi kemarin masak nggak bini di rumah? Diam. Perempuan biasa ngebela diri Pak. Saya belum mau bahas maulid, biarin kita gerah-gerahan dulu, panas-panas sekalian dah. Pak, kemarin bini masak, diam. Perempuan selalu ngebela diri, laki-laki nggak dikasih ngomong. Saya mau tanya, Bapak tolong jawab jujur, kemarin istri masak apa enggak? Masak. Sebelum besoknya masak, malamnya dia nanya nggak sama Bapak, yang besok mau dimasakin apa? Emang nggak punya otak? Istri sekarang mah begitu, giliran mau masak, yang dimasak yang nggak doyan lakinya. Kenapa? Alasannya biar awet. Gak boleh Bu. Kalau ibu cinta karena Allah, kalau ibu cinta karena apa yang dijalankan oleh Rasulullah, berikan setiap sesuatu yang terbaik kepada suami. Sampai Nabi mengatakan, wahai para istri, jika Allah mengizinkan untuk hamba sujud kepada hamba yang lain, maka aku wajibkan setiap istri sujud kepada suaminya. Ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki. Maaf Bu, ibu menang banyak emang. Bidadari Allah ciptain perempuan. Bidadara kita nggak ada Pak, laki-laki jadi bidadara nggak ada. Doyan burung dara iya, sama main slot. Tapi jujur Pak, emang perempuan ini keren loh Pak. Perempuan ini kalau boleh dibilang segalanya serba mampu. Betul ya? Mampu bikin gedek, mampu bikin emosi, mampu bikin naik darah. Lu baru dikasih gitu, perempuan doyan banget disanjung. Maaf, kalau sanjungan Rifki jangan diharap-harap enak, pasti dibanting ujungannya. Yang namanya maaf Pak, Bu, kita laki-laki gak akan pernah lahir dari rahim seorang perempuan Pak. Wallahi tidak akan kita terlahir dari rahim seorang perempuan. Kecuali apa? Kekuatan itu Allah titipkan kepada perempuan.
Makanya fungsi dari Allah menitipkan satu ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan, yang niatnya laki-laki harus mengayomi para, tunjukkan cintanya bapak karena Allah kepada istri, maka istri akan menunjukkan cintanya karena Allah kepada bapak. Belum selesai, sabar. 1-0 Pak, kita kalah. Yang kedua, tidak Allah titipkan surga kecuali di telapak kaki seorang perempuan. Betul? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Laki apa perempuan? Kita nggak punya surga Pak. 2-0 kita kalah. Yang ketiga, tidak ada sesuatu apapun yang tertempel kepada seorang laki-laki kecuali istrinya mendapatkan jabatan tersebut. Ini hebatnya perempuan nih Pak. Pak Lurah datang nggak? Mana? Hah? Oh Bu Lurah. Nah, ini ada contoh nih. Ini gue kalau ada Ibu Lurah gue paling seneng nih. Pak maaf, kalau bapak jadi Pak Lurah, istri dipanggil siapa? Coba tuh Bu Lurah, dipanggil Bu Lurah, bapaknya dipanggil siapa ya suaminya? Gak bakal dipanggil Pak Lurah, gak bakal. Jeleknya perempuan, jabatan gak pernah dibagi buat laki-laki. Setiap presiden punya istri, dipanggilnya siapa? Ibu presiden. Betul. Suaminya jadi menteri, istrinya dipanggil siapa? Ibu menteri. Coba yang perempuan jadi presiden, suaminya dipanggil siapa? Pak Haji, apa namanya? Ibunya menteri, bapaknya dipanggil Bapak Haji, apa gitu dipanggilnya. Kenapa? Jabatan gak bakal ngikut kepada laki-laki. Kalau perempuan yang punya jabatan. 3-0 Pak, kita kalah. Jujur kita mah. Yang namanya perempuan Allah kasih banyak kemuliaan Pak. Allah kasih keagungan, kehormatan yang tertinggi kepada perempuan. Tergantung bagaimana dia bisa menjaga kehormatan tersebut. Dan perempuan, wanita paling kuat, iya paling kuat. Jujur Pak, kita kalau gendong anak paling lama berapa jam sih Pak? Nggak mungkin ada yang laki-laki gendong anak 2 jam. Nggak mungkin, bohong. 5 menit kiri, 5 menit kanan, 5 menit kiri, oper kanan, oper kiri. Ibu Pak, hamil 9 bulan tuh anak digendong kemana-mana. Kekuatan cuman milik Allah berikan kepada perempuan. Kuat, iya. Itu lagi bunting Pak, makan ngikut, kondangan ngikut. Betul nggak? Arisan ngegibah. Tuh lihat, hebatnya perempuan. Berapa 0 kita kalah? 4-0. Tapi ingat wahai perempuan, tatkala seorang laki-laki yang datang kepada kalian, yang sebelumnya kalian ridhonya seorang perempuan, ridhonya seorang anak terletak kepada orang tua, betul? Tapi tatkala seorang laki-laki datang kepada kalian, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka ridho Allah yang terletak kepada orang tua pindah kepada suami. Kunci surga seorang istri ada sama suami. 8-4 Pak, kita menang. Langsung dibantai. Terus ibu mau masuk surga lewat kaki lo sendiri gitu. Udah jelas surga ada pintunya. Setiap pintu itu ada kuncinya, betul? Terus lu mau masuk ngedobrak. Kadang ada yang minta doa, Bib, doain dong Bib. Doain kami Bib, biar apa? Ya, di depan pintu sorga juga nggak apa-apa dah Bib dah. Nggak masuk tapi di depan pintu sorga nggak apa-apa. Yang saya lagi bingung, emang lu tahu buka pintunya kemana? Kalau buka pintu sorga itu ke dalam, lu dijorokin ngikut masuk. Betul nggak? Nah kalau pintu sorga bukannya keluar, nyemplung lu PA. Apa dia pikir pintu sorga itu rolling door kali ya? Minta sama Allah yang benar-benar aja, minta yang pasti-pasti, tapi pakai otak. Kadang manusia meminta nggak sebagaimana Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad nggak pernah meminta sesuatu kecuali Allahumma gfir umat Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Tidak ada perkataan dan doa lain keluar dari lisan Nabi kecuali untuk umat Rasulullah. Rasulullah nggak pernah berdoa buat diri sendiri, keluarga, anak, istri, nggak pernah. Kecuali yang pertama kali didoakan adalah umat. Setelah itu baru keluarganya, baru anaknya, baru istrinya,